Saudara, tema bulan ini tetap tidak keluar dari salt, dari pergaraman ya. Jadi sore hari ini saya beri judul Are You a Salty Christian? Apakah saudara orang Kristen? Jadi saudara, kalau pergaraman ini kita gak pernah lepas dari apa sih garam itu kan ya. Saudara pasti ngerti, dari dulu dikatakan kamu adalah garam. Ya, kadang pikirannya kok aku garam gitu ya. Kok sepele banget gitu. Padahal garam itu sangat luar biasa. Minggu lalu Pak Woi juga sudah menjelaskan tentang pergaraman. Saya cuma mau menambahi saja supaya saudara dan saya semakin mengerti apa tugas dan fungsi kita sebagai garam. Garam itu luar biasa, tadi dikatakan garam itu salah satunya untuk menghindari dari kebusukan. Sehingga ikan itu supaya enggak busuk, ya benar. Ikan itu enggak busuk dikasih garam, jadilah ikan asin, betul ya? Jadi semua apa yang dikaremin itu tidak menjadi rusak atau busuk. Nah, itu tugas salah satu saudara dan saya ada di muka bumi ini. Sehingga saudara dan saya ada satu panggilan, yaitu untuk menghindari atau menjauhkan pembusukan yang terjadi di dunia ini. Nah, are you ready atau are you a salty Christian? Ya, pertanyaan ini buat saudara dan saya, apakah aku ini rasa garamnya ada ya? Saya masih asin enggak ya gitu. Saudara cicipin dulu. Ya, jadi saya percaya kalau saudara yakin aku ini enggak asin lagi, aku ini sudah tawar. Nah, itu gawat saudara. Ayatnya tetap di Matius 5 ayat 13. Ayat ini enggak bisa lepas karena ini tema kita. Selama bulan ini kita berbicara tentang kamu adalah garam dunia. Coba saudara katakan di samping kiri kanan saudara. Kamu adalah garam dunia. Ya, kalau sekarang kita ngomong kamu, itu saudara dan saya loh. Ya, bukan hanya pendetanya aja atau gembala saja. Kita semua adalah garam. Kalau saudara sudah dikatakan jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kadang saya mikir garam ini kan rasanya pasti asin ya. Gak mungkin tidak asin. Gak mungkin hilang ya, pasti asin. Tapi firman ini mengatakan kalau garam itu tawar, ngasinkannya itu gimana gitu kan ya. Percuma enggak ada lagi dipakai orang. Karena zaman waktu itu cara pembuatan garam itu tidak seperti zaman now. Ya, mungkin sekarang lebih modern lagi, tapi waktu zaman saya masih muda, masih muda. Sekarang apa saya udah tua? Saya kalau pergi ke Jawa, ke Madura itu ada tambak garam. Jadi garamnya itu airnya dialirkan di satu tambak. Jadi khusus untuk penambakan garam dan air laut khusus juga yang bisa menghasilkan garam. Sedangkan waktu di Israel waktu itu dia cuma mengalirkan air laut itu di rawa. Nah, waktu air rawa itu dialirkan di situ, belum tentu garam itu ada karena istilahnya kentir gitu saudara ya. Yang ada cuma sampah. Jadi cuma sampah yang ngendep di situ. Jadi kalau dicari garamnya mana ini, enggak ada rasa asinnya di sini, enggak ada garamnya gitu. Jadi selain ya diinjak-injak orang, karena itu sampah saudara. Nah, pengertian itulah dipakai di dalam firman ini sehingga kita bisa mengartikan bahwa kalau kita yang dikatakan garam itu enggak berfungsi, enggak ada fungsinya sebagai garam, itu enggak ada gunanya. Nah, ayat yang di Genesis yang berikutnya dikatakan di Genesis 1 ayat 26 itu dikatakan demikian. Saudara pasti dengar firman ini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi saudara dan saya itu diciptakan menurut gambar siapa? Gambar Allah, gambar Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi kita segambar dengan Tuhan. Makanya dikatakan Tuhan itulah garam sebenarnya.
Kalau Tuhan itu garam, kalau Tuhan itu terang, kita juga garam dan kita juga terang. Jadi sebetulnya saudara dan saya diciptakan itu garam untuk apa? Untuk menjadi garam buat di bumi ini. You are the salt on the earth. Jadi of the earth. Jadi saudara dan saya adalah garam di bumi ini. Untuk apa? Untuk mencegah pembusukan tadi. Untuk mencegah apa? Karakter-karakter yang bukan dari kerajaan Allah diubah karena kehadiran saudara dan saya di sekitarnya. Ya. Di ayat berikutnya dikatakan gini, Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Kalau saudara dan saya tadi dikatakan garam, sama seperti Yesus. Yesus itu juga garam. Kalau Yesus itu melakukan perkara yang besar, saudara dan saya juga harus bisa melakukan perkara-perkara, bahkan dikatakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Loh, bayangin saudara. Bukankah Tuhan kita luar biasa? Makanya saudara jangan anggap enteng garam. Ya, kalau saudara tahu arti garam itu bahwa saudara dan saya adalah garam, notabene-nya kita ini sama seperti Tuhan. Kita adalah garam. Ya, Tuhan juga adalah garam. Next, berikut pertanyaannya adalah, how you can change the world by being salt of the earth? Gimana caranya garam yang ada di dalam diri kita ini, atau kita sendiri adalah garam, itu bisa merubah dunia atau sekitar kita, suami saudara, anak saudara, istri saudara, apapun yang perlu dirubah, ya toh, dari diri kita. Di dalam perjanjian lama dikatakan kalau 99 orang terkamirkan, satu orang ini enggak, satu ini bisa terkamirin gitu ya. Tapi kalau di dalam perjanjian baru dikatakan 99 terkamirkan ya, tapi karena ada kita yang 99 itu jadi baik gitu. Karena apa? Karena kita adalah garam. Sehingga kalau benar-benar saudara percaya bahwa ada tugas yang saudara dan saya emban untuk menjadi garam, saudara, selain bukan pembusukan, garam itu juga menghilangkan kepahitan. Mau tahu kenapa kok dikatakan? Kalau saudara ibu-ibu pernah masak pare enggak? Pernah masak pare ya? Oh, enggak pernah masak pare? Nah, kasihan dah lo. Harus makan pare itu. Bitter apa namanya itu? Bitter melon? Bitter gourd. Maria. How you cook Maria? Cut. Oh, you rub the salt. Why you rub the salt? To remove bitter. Ternyata garam itu bisa menghilangkan kepahitan. Oh, tapi kenyataannya orang-orang Kristen banyak yang, nah kan repot ya. Garamnya berarti tawar. Gak bisa jadi garam yang asin itu saudara. Ya, satu lagi yang suka makan olive oil. Ada yang suka makan olive? Oh, kok olive oil? Buah olive. Pickles, olive pickles ya. Apa? Olive apa itu? Zaitun ya, buah zaitun itu. Ada yang suka? Suka. Rasanya apa? Asin. Kalau nggak dikasih garam, saudara makan pahit sekali. Dikasih garam, pahitnya hilang. Berarti garam menghilangkan kepahitan. Jadi saudara garam ini katakan, aku nggak mau pahitan. Gak mau kepahitan. Kalau saudara datengin orang yang kepahitan, kalau saudara sendiri kepahitan, jadi tambah pahit saudara.
Tapi karena kehadiran saudara sebagai garam, saudara akan menghilangkan rasa pahit itu. Orang yang kepahitan akan melepaskan pengampunan. Gara-gara ada garam. Amin. Jadi garam itu luar biasa. Selain untuk mencegah pembusukan, saudara juga mencegah kepahitan. Sedangkan di dunia saat ini banyak orang yang kepahitan. Seriously, orang tidak mau ke gereja kenapa? Kepahitan. Orang cerai karena apa? Kepahitan, saudara. Sebetulnya kepahitan, tapi yang jadi momoknya uang gitu ya. Tapi sebetulnya kalau dicari akarnya, akar kepahitan itu sama suaminya, sama istrinya. Pokoknya semuanya akar kepahitan. Ya, anak-anak memberontak sama orang tua karena apa? Kepahitan. Dan perlu adanya garam. Perlu adanya saudara dan saya untuk hadir di antara mereka. Supaya saudara bisa menjadi garam dan menghilangkan kepahitan. Di Yohanes 15 ayat 5 dikatakan. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk kita bisa jadi garam tadi yang tidak membusuk, garam yang berfungsi yang benar untuk menghilangkan kepahitan, saudara dan saya harus unity dulu sama Tuhan. Kalau saudara enggak kelop sama Tuhan, saudara enggak ngerti tugas saudara sebagai garam itu kayak apa. Banyak orang Kristen mengatakan, aku enggak bisa apa-apa Pak. Aku enggak tahu caranya gimana. Karena saudara enggak kelop sama Tuhan. Kalau saudara klik sama Tuhan, satu sama Tuhan seperti ranting enggak lepas dari pokoknya, saudara serap nutrisi daripada Tuhan itu sendiri. Wong baca firman aja enggak pernah. Halo? Baca sendiri itu enggak pernah. Dikasih renungan setiap hari juga enggak dibaca. Loh kan kebangetan. Padahal cuma satu ayat aja enggak dibaca loh saudara. Cuma ditik supaya yang ngasih senang gitu. Atau dikasih amin gitu. Seolah-olah saya ditanggapi dengan amin gitu. Padahal ini ada beberapa orang, Pak San enggak usah malam-malam jaga kesehatan gitu. Tak belani loh, saya enggak tidur. Sampai matahari jam 12, Ted, ini firman yang baru. Saya enggak boleh itu, karena gara-gara malam itu saya nanti sakit. Tapi ya kok mentolo gitu loh ya, enggak dibaca saudara renungannya itu. Dikasih amin juga kagak, ditik juga enggak, dijarne gitu, dijar-jarno gitu. Kasih, iya cuekin, kan kasihan ya, tambah sakit nanti yang ngasih firman ini. Tapi karena saya tahu saya adalah garam, saya enggak mau sakit hati. Nah, saya mengampuni, tapi ya kok gak kapok-kapok gitu ya. Ayo saudara, sadarlah bahwa hari-hari terakhir ini sudah dekat. Ya, yang baru datang itu kita ini ngasihin firman setiap hari ke jemaatnya, tapi jemaatnya enggak mau baca, Bu. Jadi ya kan gimana gitu loh perasaan hati ini gitu. Jadi tolong bacalah firman. Kenapa? Kalau saudara baca firman, firman itu seperti kita ini tanaman, ranting dan pokoknya. Kalau kita klik sama pokok anggur kebenaran, kita akan tahu fungsi kita sebagai garam. Saudara akan peka terhadap suara Tuhan. Kamu datengin ya, Ibu, mau ngomong orangnya kok di depan gini ya. Terseberalaan. Datangi Ibu Ivon, bisa saudara bisa telepon tiba-tiba ke Ibu Ivon. Halo Ibu Ivon, shalom. Saya disuruh Tuhan telepon, ada masalah apa? Dia kan ngomong, loh kok tepat ya, aku butuh duit ini. Gitu saudara. Ya saudara, kalau saudara enggak punya duitnya, ya doain aja, enggak apa-apa, doain aja ya Bu Ivon ya. Contoh, enggak boleh sakit hati, garam enggak boleh sakit hati.
Saya percaya jemaat di gereja ini enggak ada sakit hati. Karena Tuhan tahu, makanya Tuhan mau menyediakan yang terbaik loh untuk ibadah ini. Nanti saya cerita akhirnya sampai akhirnya ya. Oke, cuma 3 aja syaratnya. 1, kita harus unity sama Tuhan. Sebelum saudara tahu bahwa kadar garammu itu asin enggak sih? Ya, saudara harus unity dulu sama Tuhan. Sehingga kalau saudara unity, saudara tahu firman itu mengatakan bahwa aku ciptakan kamu segambar loh dengan aku. Begitu saudara ngeh ini, kata-kata segambar dengan Tuhan, berarti garam Tuhan, garamnya Tuhan ada di dalam garam kita ini juga gitu loh. Jadi gambaran Tuhan ada di gambaran kita. Begitu orang lihat kita, dia ngelihat Yesus bukan lihat Santoso yang lama, enggak. Dia akan ngelihat Santoso yang baru, Ibu Ivon yang baru, yang diurapi Tuhan, yang luar biasa. Sehingga orang itu akan senang gitu loh menerima kehadiran saudara dan saya. Dibanding dulu kalau kita datang, waduh langsung orang kepalanya mungkin dipeluntir ke sana ya. Nggak mau ngelihat gitu. Tapi sekarang dia akan datang dan melihat dan menyapa kita. Karena kita beda dari yang dulu saudara. Ya. Yang kedua adalah James 1 ayat 22 sampai 23. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Saudara, yang kedua, langkah kedua di dalam James ini dikatakan bahwa kita harus menjadi pelaku. Kita enggak cukup, saya sering membayangkan hidup saya dulu di dalam dosa di sini. Setelah saya kenal Yesus, saya dipindahkan dari gelap menuju terang. Betul ya? Posisi saudara dan saya ada di terang ini. Tetapi ini enggak cukup saudara. Saudara harus dekat lagi sama Tuhan. Saudara harus baca lagi sama firman Tuhan. Sehingga apa? Saudara, waktu saudara baca firman, saudara di dalam pengantaran waktu ini, saudara diterapkan firman yang saudara baca dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara menjadi pelaku firman, bukan pelakor ya. Jangan salah saudara ya. Kalau pelakor itu gawat ya. Kita ini mendengar firman Tuhan lalu bertumbuh menjadi pelaku firman. Kebanyakan sekarang pelakor firman. Gosipin. Enggak benar cerita yang sesungguhnya dipelontir-pelontir, dikepang-kepang gitu ya saudara. Jadi cerita baru. Kelihatannya kok nganggur ya orang itu buat cerita-cerita baru, kayak tidak ada kerjaan saudara. Tapi itu pekerjaan iblis lagi gencar-gencarnya di akhir zaman. Nah untuk itu kita menjadi pelaku firman dikatakan ini. Kalau saudara pelaku firman berarti saudara tahu gunanya garam di dalam hidupmu. Kalau selama ini engkau gak tahu tentang garam, kamu gak tahu kalau dirimu itu garam, berarti kamu gak menjadi pelaku firman. Kamu jadi pelakor. Betul loh saudara. Ini hati-hati. Akhir zaman sudah sangat dekat. Kita harus menjadi pelaku firman. Kalau firman itu mengatakan kasihilah, ya saudara harus mengasihi. Karena kalau enggak, apa bedanya kita dengan orang di luar sana? Kita harus beda saudara. Kita harus beda. Di akhir-akhir ini karakter Kristus harus nyata. Speak out of the truth. Kadang kita takut untuk mengatakan kebenaran. Karena itu saudara harus menjadi pelaku firman. Memang menjadi pelaku firman ada konsekuensinya, dikucilkan seperti Tuhan Yesus disalib. Memang ada konsekuensinya dicambuk, kadang diludahi saudara. Kadang dibenciin, kadang dimakotain duri, dilemparin macam-macam saudara. Itu konsekuensi kita menjadi pelaku firman.
Tapi saudara jangan takut. Kalau Tuhan ciptakan saudara dan saya segambar dengan firman tadi. Firman itu sudah mengalami lebih dulu. Firman itu sudah mati di kayu salib dulu. Jadi gak perlu takut saudara. Karena tujuan akhir kita bersama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Jadi jangan pernah takut. Amin. Untuk menjadi pelaku firman. Karena pelaku itu yang dicari Tuhan. Tuhan mencari pelaku bukan pendengar. Tuhan mencari murid bukan follower. Tuhan mau melihat saudara dan saya aktif setiap minggu datang. Saya ini kepingin setiap minggu saudara gak boleh absen. Saya maunya demikian. Kenapa saudara? Saya mikir itu kan pembicaranya bukan saya aja. Ada Bu Lucy, ada Pak Boy, ada Pak Benny, ada siapa aja tamu. Tadi pagi ada tamu. Beliau gak bisa sore. Kalau beliau bisa sore, saya suruh sore juga. Kalau saudara absen satu kali, saudara kehilangan berkat yang luar biasa yang disampaikan hari ini misalnya. Besok minggu depan memang ada lagi firman, tapi saudara kehilangan yang lalu. Saudara gak bisa menangkap sesuatu yang kemarin gitu saudara. Jadi saya ingin dan rindu, pastikan saudara minggu harus datang. Kalau saudara gak datang, saya ini kecewa loh. Kuciwa. Tahu kenapa kuciwa? Sudah ngangkat panas-panas loh saudara. Saya ini ngangkati kursi. Tidak ada yang duduin. Muangkel gak saudara? Gondok segini loh saudara. Tidak boleh ya? Kalau ini dia, jemaat kalau sudah pinter firman, itu ngomongnya dengan firman gitu. Repot lah ya. Tapi saudara seriously, saya aja kecewa. Apalagi Tuhan. Tuhan tuh bilang gini, kamu itu loh ya sudah disiapin. Gak mau datang. Saudara, kenapa? Panas alasannya. Nanti ini adem, alasannya adem. Tuhan bilang gini, karepmu ki opo? Ngono. Kalau Tuhannya saya, karepmu opo? Tak mlebokno neraka takon iki, ngono. Tak masukin neraka tak kamu mau gitu. Saudara, makanya firman Tuhan katanya bahasa Jawa nomor 2 di surga. Nomor 2 Manado lah, Manado. Nomor 3 Manado nomor 3. Karena di sini Manado. Saya suka itu makanan Manado. Haleluya. Yang ketiga saudara, Matius 25 ayat 23. Yang ketiga adalah 1, 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Oh, luar biasa. Ini faithful. Faithful itu kalau kita sebagai garam, dalam hal kecil aja kita enggak bertanggung jawab, saudara enggak akan dikasih tanggung jawab yang lebih besar dari hal itu. Contohnya keuangan misalnya. Kita enggak mempergunakan keuangan dengan baik. Kita gunakan uang kita dengan foya-foya. Kita mau beli ini, beli itu, habis dalam sekejap, habis. Tapi saudara enggak pakai hikmat untuk menggunakan uang itu. Bagaimana Tuhan memperkaya saudara dengan berlimpah-limpah. Dengan uang kecil, saudara enggak beri perpuluhan. Misalnya, saudara, saya enggak mau dianggap ini, wah pendetanya ujung-ujungnya duit nih, gitu ya. Enggak, ini harus, saya membiasakan anak saya yang paling kecil ini, Kayla, kamu gajian berapa? Dia kerja saudara. Dia kerja di Gusman JYG itu loh, Gus Gomez itu. Sama dia ngajar balet. Kelas kecil-kecil dia ngajar asistennya. Dapat duit berapa? Hitungan diambil 10%, masukin ke persembahan, ke perpuluhan. Pertama dia gak ngerti, saya hitungin. Lama-lama saya serahkan ke dia, kamu hitung sendiri, ambil sendiri. Cuma saya ingatin, udah bayar perpuluhannya?
Iya Pi, minggu ini. Jadi dirempel sama dia, karena kan kecil, dirempel lah jadi $100 misalnya. Ini perkara kecil saudara. Tapi kalau saudara melakukan perkara kecil ini dengan tekun, faithful, saudara akan dipercayai tanggung jawab yang besar dengan berkat yang banyak. Semakin banyak saudara. Karena Tuhan gak tanggung-tanggung, karena dipercayai tanggung jawab ini, saudara bisa melakukannya. Saya percaya dari hal kecil, pendapatanmu 1.000, saudara perpuluhannya apa? 100. Nanti begitu dikasihin 10.000, persembahannya berapa? 1.000, mulai mikir nih. Teng, gitu ya, di otak nih. Tet, 1.000. Wah ini jadi garam, kasihlah 1.000. Nah kayak si ini, Pak Mikel ini, Roberto ini kerjanya di Vivo saudara. Oh kalau kita dengar Vivo, itu gajinya gede apa kecil sih? Gede lah, sebadannya gitulah kurang lebih gitu. Kalau sudah sebadannya itu, hitung simpuannya main kan. Sebulan lu berapa sih? Ngomong aja, kasar aja berapa? Berapa 10.000? 10.000 lebih ya. Oke lah katakan 10.000 lebih lah. Kalau 10.000, 10% berapa? Kok tetap 1.000 sih? Jangan dong 10.000 kamu tuh. Berapa? 50.000 sebulan. Sebulan 50.000. 10% berapa? 5.000. Mulai ngasih 5.000 ini gemeter saudara. Gemeter karena apa? Ikhlas enggak ya? 5.000 nih. Saudara ngerti ya? Dari tadi $10 mah gampang, merem-merem deh $10, $20. Tapi begitu pendapatan saudara diperbanyak. Saudara mulai ada firman di IG, di mana-mana. Perpuluhan itu tidak ada di Alkitab. Wah tambah seneng kita. Oh enggak usah perpuluhan. Kebenaran katanya gitu. Saudara banyak penggodanya seperti itu loh. Itu yang ngomong pendeta juga. Saya juga nggak ketahui ya dia berdasarkan apa. Saya nggak mau menuduh itu salah. Tapi saudara sebagai garam, segambar dengan firman. Kalau memang itu perpuluhan itu diharus atau diwajibkan, kita mengembalikan apa milik Tuhan. Saudara harus lakukan. Supaya saudara nggak ketutup berkatnya. Itu masalah uang nih ya. Masalah pengampunan juga demikian. Kita dendemin satu masalah ini, masalah itu, kecil-kecil didendemin, lama-lama meledos saudara. Pernikahan itu pecah atau perang, karena apa? Masalah kecil yang diredam, akhirnya jadi bom waktu. One day bomnya meledos, boom, cerai sudah, buyar, berantakan. Makanya firman Tuhan katakan sebelum matahari terbenam, ya toh? Harus diklarifikasikan. Sebelum suami istri tidur bareng lagi, itu harus beres saudara. Itu sebetulnya idealnya seperti itu. Tapi karena didendam, tidur pakai bantal guling di tengah dulu. Yang ketawa pasti sudah pengalaman. Atau di sofa terus mulai pindah di sofa gitu kan. Mulai pindah di dapur gitu kan. Mulai dikunci di garasi. Oh itu sudah mulai akhirnya meledak. Nah itu dari hal kecil. Kalau saudara lakukan itu, praktekkan pengampunan dari hal kecil, saudara waktu dilatih lagi imanmu pengampunan dengan perkara yang lebih besar. Tadi pagi kesaksiannya itu 1.000 berapa ya? $1 juta dimakan sama kakaknya. Diambil saudaranya. Saudara kandung saudara. $1 juta. Sama Tuhan, dia sama pegangan sama istrinya suruh doa untuk mengampuni kakaknya. Dan melepaskan $1 juta. Bayangin, saya pun mengalami hal yang sama. Tapi ya enggak $1 juta. Kelasnya beda.
Kelasnya beda, dia $1 juta, saya itu berapa ya dulu? 100 juta, 125 jutaan lah kurang lebih. Itu berapa dolar? 12.000. Itu buat saya udah gede itu. Buat saya itu besar sekali saudara. Saya cuma nangis di tempat tidur di bawah itu saya jongkok. Saya takut, karena saya takut kalau polisi datang, waduh dilaporin gitu, malu saya. Tapi Tuhan bela, Tuhan pulihkan, Tuhan saya lepaskan pengampunan, saya lepaskan kasih. Dan Tuhan bisa menyelesaikan segala-galanya. Ini $1 juta, saya nggak bayangin $1 juta. Saya bisa kejang-kejang kali ya. Saya nggak tahu. Tapi kalau kita mau mempraktekkan itu dari hal kecil, akhirnya dia sekarang pabriknya 1 jadi 4 pabrik, rumah 1 jadi 5 rumah, apalagi ya, istrinya cuma 1 sih tetap, anaknya 3, saudara. Jadi dia diberkati, bahkan dia jadi pegembala sidang sekarang. Dulunya pedagang ya, pebisnis ya. Tapi karena dia cinta Tuhan dan dia mempraktekkan hal yang kecil dalam hidupmu, saudara akan dibawa Tuhan semakin luas. Amin. Garam jangan dianggap enteng saudara. Kalau saudara tahu tugas saudara sebagai garam, lakukan dari hal kecil. Apapun, semuanya, di gereja juga saudara. Saudara lakukan ini. Saya dulu mulai dari awal tidak ada jemaatnya saudara. Cuman 6 keluarga, 6 orang maksudnya, 3 keluarga. Saya notoin kursi segini banyaknya, sing datang cuma 6 ekor. 6 ekor, 6 orang saudara. Saya khotbah, istri saya nyanyi, anak saya main musik. Habis itu mereka pulang, bro, saya ringkes-ringkes sendiri. Berapa tahun? Saya lakukan itu dengan sukacita. Gak pernah saya ngeluh, aduh badanku capek. Anak saya gak pernah ngeluh, ini dia masih kecil, 4 tahun, 5 tahun lah ya. Dan tiba-tiba Tuhan kirimkan, datangkan Bu Lucy, datangkan Pak Woy, datangkan satu-satu, datangkan satu-satu. Dan boom, pagi sore sudah buat. Saya gak kepikir. Kalau dipikir lagi, wah siapa? Bukan saya, ini Tuhan, semuanya Tuhan. Saya cuma tanggung jawab hal yang kecil. Dari hal yang kecil. Anak saya mungkin berontak, iya. Anak saya mau pindah gereja juga, iya. Karena dia lihat gereja ini opo gitu ya. Gereja ini tidak ada siapa-siapa, nyanyi-nyanyi sendiri, masak-masak sendiri katanya lagu itu. Cuci-cuci sendiri. Iya kan? Anak saya pasti ketarik dong. Pi aku mau ke gereja yang gede itu Pi, kan bule-bulenya banyak di situ gitu. Teman-temannya banyak maksudnya. Ya, saya cuma bilang, aduh lu gak kasihan sama bapak lu ini gitu. Masa gue cuci-cuci sendiri, barengan dong gosok-gosoknya gini ya. Akhirnya anak saya mau. Aduh, anak saya juga yang satunya mulai dia bertumbuh. Pi, aku ikut teman-temanku ya di gereja sana yang lebih gede, musiknya lebih ngejreng-ngejreng. Aduh, aku bilang gini, apalagi pula kau ini gitu ya. Aduh. Udahlah nak, aku bilang gini, kalau aku suruh orang-orang ini bawa anaknya, masa anakku itu pergi dari sini. Bagaimana mukaku ditaruh di mana? Akhirnya dia ngerti. Ya udahlah Pi, aku mau tanggung jawab. Tapi saya lewati itu saudara. Tidak gampang memang. Perkara kecil itu kita harus hadapin. Saudara jangan takut dengan perkaramu. Kalau saya ingat itu, anak saya itu mungkin dia tertekan. Dia ingin bebas, dia gak mau dong gereja kok sepi-sepian gini. Berapa tahun. Tapi dia mau tetap. Dia faithful. Saya semakin faithful saudara.
Sehingga saya hadapi dari hari ke hari dengan kedatangannya Woi, dengan Mikel, semuanya semakin aku semangat. Tapi apakah itu cukup? Enggak, saudara. Saya mau semuanya terlibat. Saudara jangan duduk di sini sebagai jemaat. Firman katakan harus jadi pelaku. Pelakunya apa? Mungkin Pak Sinaga kemarin datang cuma sendiri. Sekarang bawa temennya. Oh 4. Loh ini harus tanggung jawab saudara. Saudara bawa. Bu Hana juga bawa siapa namanya? Sabrina. Ini Tuhan mau tanggung jawab kecil, bawa jiwa. Bagus saudara. Yang senang siapa? Tuh. Saya ini juga senang. Saya juga senang kalau banyak jemaatnya. Dan itu bukan target kita untuk membesarkan jumlah. Thank you, Mon. Loh, ini anak saya yang perhatian satu. Ya. Jadi saya bukan banyak jiwa yang harus kita targetkan ya. Tapi kesadaran tentang garam itu harus ada, yaitu pelaku firman. Pelaku firman itu melakukan dari hal yang kecil. Ya bawa jiwa. Saya nggak bisa main musik Pak. Ya bawa jiwa. Ya toh, kan enak ya. Saya senang, Tuhan juga senang. Jadi sama-sama senang lah ya. Jadi saya percaya kalau kita semua sadar bahwa kita adalah garam, saya percaya apa yang saudara lakukan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin.